Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, penyanyi dangdut Tisha Erni dilaporkan ke pihak kepolisian atas kasus dugaan perzinahan. Tisha Erni dipolisikan atas dugaan perselingkuhan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif. Dangdut Tisha Erni dilaporkan seorang warga negara asing asal Korea Selatan bernama Ami BMJ di Polda Metro Jaya pada Rabu 6 Maret lalu. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi. Selain Tisha Erni, turut dilaporkan juga WMG. Tisha Erni dan WMG dilaporkan terkait dugaan tindak pidana perzinahan dan juga menghalangi pemberian ASI eksklusif. Polda Metro Jaya menerima laporan dari BMJ yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dalam proses penyelidikan. Ya. Kasus ini berawal dari seorang WNA asal Korea Selatan bernama Emi yang viral di media sosial karena mengungkap suami dan anak-anaknya diduga diambil oleh Tisha Erni. Ia menyebut sang suami telah berselingkuh dengan sang biduan. Ami pun memperjuangkan hak agar anak-anaknya bisa kembali ke tangannya. Apalagi anak bungsunya masih berusia 4 bulan dan membutuhkan ASI eksklusif darinya. Dari Jakarta, Disti Arifa, Zulkarnain, Nadifa, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Barat melakukan razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sejumlah lokasi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam razia ini petugas mengamankan sejumlah pengemis. Jelang bulan Ramadan, petugas Satpol PP dan Sudin Sosial Kecamatan Kalideres merazia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan Kalideres. Petugas menyisir sejumlah ruas jalan kawasan Tampak Siring dan Daan Mogot. Seorang lansia dan ibu badut jalanan serta manusia silver turut diamankan. Kita adakan kegiatan ini untuk menciptakan situasi masyarakat kondusif untuk menyambut bulan suci Ramadan. Berapa banyak hasilnya, Dan? Sementara hasil yang kita jangkau hari ini 7 PPKS. Selanjutnya 7 orang PPKS yang terjaring razia akan dibawa ke panti sosial di kawasan Kedoya untuk dibina dan diberi pelatihan keterampilan. Dari Jakarta, Rizky iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di sebuah indekos di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku yang berjumlah 2 orang nekat melancarkan aksinya pada saat menjelang pagi hingga terekam jelas kamera pengawas CCTV. Komplotan curanmor melancarkan aksinya di sebuah indekos di Jalan Dr. Susilo 2B, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku yang berjumlah 2 orang berbagi tugas. Satu pelaku mengawasi sekitar lokasi, menunggu di atas motor. Sedangkan satu pelaku lainnya masuk ke dalam indekos langsung menuju motor incarannya. Dalam waktu hitungan detik, motor salah satu penghuni indekos pun berhasil dibawa kabur oleh komplotan pencuri. Menurut penjaga kos, aksi pencurian kendaraan bermotor di kosnya baru pertama kali terjadi. Atas kejadian ini, para penghuni kos diimbau agar lebih waspada dengan mengunci kembali apabila ingin keluar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dengan modus berpura-pura memesan minuman, pria beratribut ojek online mencuri ponsel di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Aksi pria ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Seorang pria menggunakan atribut ojol mengambil sebuah ponsel pemilik warung makan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, terlihat saat pelaku memesan minuman, ia melihat sebuah ponsel yang sedang dicas. Kemudian, pelaku mengambil box tisu untuk menutupi ponsel yang diketahui kepunyaan pemilik warung. Saat pemilik dan karyawan warung makan lengah, pelaku mengambil kemudian melarikan diri. Sementara itu, pemilik warung makan tidak melaporkan kasus ini ke polisi. Ia berharap pelaku mengembalikan handphone tersebut kepada pemiliknya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, selain banjir, curah hujan yang tinggi di Padang Pariaman, Sumatera Barat juga menyebabkan tanah longsor. Akibatnya jalan provinsi Pariaman Bukit Tinggi terputus serta satu korban meninggal akibat tertimbun di dalam rumah. Curah hujan yang tinggi sejak Kamis malam mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa titik lokasi di Padang Pariaman. Longsor terparah terjadi di Jalan Provinsi Pariaman Bukit Tinggi, tepatnya Gunuang Salasiah, Nagari Sungai Durian, Padang Pariaman. Selain menimbun badan jalan, tanah longsor juga menyebabkan suatu rumah ikut tertimbun. Satu penghuni sudah ditemukan meninggal dunia, satu orang lagi masih dalam pencarian. Randy, anak korban, menjelaskan peristiwa terjadi pada subuh ketika kedua orang tuanya yang tengah tertidur lelap tertimbun material longsor. Sementara dirinya saat kejadian berada di lokasi lain. Nah, abang posisinya di mana waktu pada saat itu? Di rumah istri gitu. Mendengar kejadian longsor tersebut, abang langsung ke lokasi? Iya, di depan adik. Tua aja. Itu posisi rumah berada di mana tuh? Di atas tebing. Di atas tebing ya, berarti ya. Data dari BPBD Padang Pariaman, akibat curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir dan tanah longsor di 15 kecamatan tersebar di 30 nagari atau desa. Sebagian banjir sudah mulai surut, namun evakuasi korban longsor masih terus dilakukan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan tanah menabrak motor di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kasus kecelakaan ini diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak. Truk muatan tanah menabrak motor saat melintas di Jalan Poros Desa Leko Pancing, Kecamatan Tanri Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan bermula ketika motor hendak berbelok masuk ke dalam perumahan. Namun dari arah bersamaan tiba-tiba muncul truk dari belakang menabrak motor hingga pemotor terjungkal. Akibatnya, pemotor yang diketahui seorang siswi SMP mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Meski motor mengalami kerusakan, kasus kecelakaan ini keduanya sepakat untuk menyelesaikan secara damai. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, jelang libur panjang nyepi dan memasuki awal Ramadan, Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang. Antrian penumpang mengular di counter check-in yang didominasi rute penerbangan domestik. Sementara kepadatan penumpang juga terlihat di stasiun Senen. Sejumlah calon penumpang kereta api memilih melakukan perjalanan mudik lebih awal. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang sejak Jumat pagi. Antrian cukup panjang terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Penumpang kebanyakan pergi untuk liburan dan pulang ke kampung halaman. Peningkatan jumlah penumpang pesawat karena adanya libur panjang Hari Raya Nyepi dan juga menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Di Bandara Soekarno-Hatta mengalami peningkatan yang biasa rata-rata 140 sampai dengan 150. Hari ini kami prediksi di atas 161.000 penumpang. Hal yang sama juga terlihat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sejak Jumat pagi. Ratusan calon penumpang terlihat memadati ruang tunggu stasiun, ruang cetak tiket, pintu pemeriksaan tiket, hingga area peron. Sejumlah calon penumpang mengaku sengaja melakukan perjalanan mudik lebih awal agar bisa menjalankan ibadah puasa di kampung halaman. Ya udah kebiasaan sih, kalau udah mau masuk puasa pulang. Sahur dan buka bersama di kampung bersama keluarga.
Sejak penjualan tiket dibuka hingga Kamis 7 Maret kemarin, jumlah tiket kereta untuk keberangkatan pada H-10 hingga H+10 yang telah terjual sebanyak 1.062.450 tiket. Dari total sebanyak 2.764.238 tiket mudik lebaran yang telah disediakan. Moda transportasi kereta api menjadi pilihan utama warga kembali ke kampung halaman karena dinilai aman, nyaman, dan harganya yang masih terjangkau. Dari Tangerang, Banten, dan Jakarta Pusat, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Dewan Perwakilan Daerah Aceh Kandang Azari mengamuk di ruang pleno Kabupaten Pidi. Hal ini dilakukan karena kesal terhadap rekapitulasi suara yang diduga kuat adanya penggelembungan suara terhadap calon nomor urut 28. Beginilah kemarahan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh nomor urut 5, Kandang Azari, saat berlangsungnya pleno KIP Kabupaten Pidi. Kemarahannya berawal dari protes perolehan suara yang disampaikan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten tidak ditanggapi oleh Panwasli sehingga ia nekat membalikkan meja di lokasi tersebut. Protes enggak ditanggapi dan enggak didengar dan tidak dilakukan perbaikan, makanya kita emosi kita memuncak karena memang ini adalah sebuah penggelembungan suara yang luar biasa. Maka ketika tidak ada keadilan, kita merasa dizalimi dan suara rakyat dikhianati, maka kita protes. Pasca kejadian di Pidi, Azari dan beberapa calon anggota DPD RI asal Aceh mendatangi ruang pleno KIP Aceh di Komplek Asrama Haji Banda Aceh dan berdialog dengan Panwasli Provinsi. Berikutnya para calon anggota DPD ini akan menuju kantor Panwasli Aceh untuk melapor sejumlah kecurangan yang terjadi di lapangan. Dari Banda Aceh, Syukri, iNews melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Akibatnya suara Ganjar Mahfud terkunci dan tidak bisa menembus batas maksimal 17%. Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelock agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai perpaduan pemilu 71 dan pemilu tahun 2009. Karena itulah kami juga terus mengadakan komunikasi termasuk dengan beberapa partai politik di dalam mensikapi hal ini. Sementara itu Capres Anies Baswedan angkat bicara terkait penolakan hak angket yang sedang bergulir di parlemen. Anies Baswedan menyebut tidak perlu terburu-buru lantaran penghitungan suara masih dilakukan di KPU. Sekali itu saya sudah sampaikan, insya Allah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengikuti sholat Jumat di Masjid Jami Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Dalam kesempatan ini, Anies Baswedan sempat menjawab pertanyaan awak media terkait penolakan hak angket yang sedang bergulir di parlemen. Anies Baswedan menyebut tidak perlu terburu-buru lantaran penghitungan suara masih dilakukan di KPU.
Meski demikian, Anies mengatakan bila dirinya kerap melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait temuan-temuan pada Pilpres 2024 ini. Waktunya masih panjang, pengumuman kami aja belum. Jadi menurut saya memang tidak ada yang buru-buru hari ini. Prosesnya berjalan terus sekarang. Dan hasil final pemilu aja belum keluar. Jadi menurut saya kita tunggu aja prosesnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Menantang dan seru aktivitas rafting di Banyuwangi, Jawa Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, jika Anda ingin mengisi hari libur akhir pekan, kegiatan rafting di Banyuwangi, Jawa Timur bisa menjadi pilihan. Dan berikut keseruan Albert Sultan dan Vina Philip bersama komunitas Kalibadak Adventure. Nah, ngelihat perlengkapan full set kita begini, lo semua pasti udah tahu dong gue sama Alban mau ngapain, iya nggak? Yoi Tradikers, mengawali keseruan di episode ini, kita bakal nyobain sensasi rafting bareng kawan-kawan dari komunitas Kalibadeng Adventure. Baik Tradikers, kita udah sampai di bawah. Langsung aja kita sirikan ini Kalibadeng. Waduh, arusnya kenceng banget Tradikers. Dari titik start ini, gue bakal menyusuri aliran sungai hingga sejauh 5 km nih, Tradikers. Hujan deras yang turun sehari sebelumnya bikin warna air di aliran sungai ini jadi keruh. Aduh, sayang banget ya. Gak masalah, Vin. Justru karena itu, arus sungainya jadi makin deras. Supaya permainan kita lebih menantang, tancap terus! Gue berasa kayak nunggangin ini crazy pool, tau gak sih? Megang tali, duduk begini, dia lompat-lompat. Udah kelihatan depan, ntar lagi kita turun. Bang! Bang, turun! Oke, kita lanjut lagi pengarungan kita pakai manuver yang lebih seru. Woohoo! Masih ada lagi nih, Ben. Ini dia jeram ekstrim terakhir yang mesti kita lewatin. Selesai, kita udah nyampe garis finish. Itu tuh parah, seru banget. Kita di sini jalurnya ekstrim, ditambah airnya nih arusnya kenceng banget. Plus dingin juga. Makanya lo Tradikers, ikutin terus keseruan kita hanya di Travel Addict.
Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.